Ini siapa yang mau presentasi? Ibu Ya, Catur. siap, Pak. Oke. Ya baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh untuk membahas atau presentasi dengan judul Teologi Lintas Budaya. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, definisi dan konsep teologi lintas budaya, sejarah perkembangan teologi lintas budaya, pentingnya teologi lintas budaya dalam konteks global. Ya, kita akan masuk di pendahuluan. Teologi lintas budaya merupakan disiplin yang mempelajari interaksi antara teologi dan berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam konteks globalisasi, pemahaman tentang teologi yang melintasi batas-batas budaya menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan pluralisme dan perbedaan budaya dalam praktik keagamaan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus dan para rasul memberikan banyak contoh bagaimana Injil diberitakan kepada berbagai budaya. Contohnya amanat agung yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan juga 20 menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk satu kelompok budaya tertentu, tetapi untuk segala bangsa. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dan konsep teologi lintas budaya yang saya pakai ini dalam Perjanjian Baru. Teologi lintas budaya adalah cabang teologi yang berfokus pada refleksi teologis dalam berbagai konteks budaya. Dalam Perjanjian Baru, konsep ini terlihat dalam pelayanan Yesus dan para rasul. Salah satu contohnya Yesus dan orang non-Yahudi. Yesus tidak hanya melayani orang Yahudi, tetapi juga orang-orang dari budaya lain. Dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria di sumur, dalam Yohanes pasal 4 ayat 7-26, Yesus menembus batas budaya dan sosial dengan menawarkan air hidup kepada seorang wanita dari kelompok yang sering ditolak oleh orang Yahudi. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan teologi lintas budaya. Sejarah teologi lintas budaya dalam Perjanjian Baru dapat dilihat dari perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama bisa kita lihat di awal Pentakosta, awal mula teologi lintas budaya terlihat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid dan mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Ini menandakan bahwa Injil diperuntukkan bagi semua bangsa dan tidak terbatas pada budaya tertentu. Yang kedua, kita juga bisa lihat salah satu contohnya yaitu Konsili Yerusalem. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1-29. Pertemuan ini membahas apakah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus mengikuti hukum Musa seperti sunat. Keputusan untuk tidak membebani orang non-Yahudi dengan hukum Yahudi menunjukkan bahwa iman Kristen bisa berkembang dalam budaya yang berbeda tanpa harus mengadopsi seluruh budaya Yahudi. Yang ketiga, pentingnya teologi lintas budaya dalam konteks global. Dalam era globalisasi, interaksi antara berbagai budaya menjadi semakin intensif. Teologi lintas budaya berperan penting dalam membangun dialog antar budaya dan antar agama, serta mampu mengatasi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya. Perjanjian Baru memberikan beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks global. Oke, lanjut. Salah satu contohnya kesatuan dalam keragaman. Galatia pasal 3 ayat 28. Paulus menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak membatasi dirinya pada satu budaya tertentu, tetapi merangkul semua orang percaya dalam kesatuan iman. Yang menjadi kesimpulan, teologi lintas budaya merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam memahami dan menyebarkan Injil di berbagai budaya. Dengan mempertimbangkan faktor kontekstual, teologi ini membantu menghindari denominasi satu budaya atas yang lain dalam penerimaan kekristenan. Tantangan dalam teologi lintas budaya tetap ada, tetapi manfaatnya dalam menjangkau lebih banyak orang percaya dengan Injil sangatlah besar.
Terima kasih Pak. Sekian. Ada enggak pertanyaan? Kalau tidak, next selanjutnya. Baik, selamat sore semua. Ini adalah tugas makalah saya yang berjudul Teologi Lintas Budaya ya. Oke, kita akan mulai. Saya melihat latar belakang kenapa munculnya teologi lintas budaya. Pada awalnya teologi seringkali berkembang dalam konteks budaya dan agama tertentu, namun seiring waktu kebutuhan untuk memahami agama-agama dan budaya lain semakin mendesak ya. Dengan fenomena globalisasi dan imigrasi yang semakin intensif, ada beberapa faktor yang membentuk latar belakang teologi lintas budaya seperti globalisasi dan mobilitasi dan perkembangan teologi di abad 20 dan 21 dan pluralisme agama. Ini yang melatar belakangin kenapa munculnya teologi lintas budaya. Selain daripada itu Bapak Ibu, teologi lintas budaya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami dan mengapresiasi keragaman budaya, agama, dan pandangan dunia di era global saat ini. Ini bukan hanya tentang memperkenalkan ajaran tentang agama kepada orang dari budaya yang lain, tetapi juga tentang memahami agama dan spiritualitas kerohanian dalam konteks yang lebih luas. Ya, ada 3 pembahasan yang itu definisi dan konsep teologi lintas budaya. Ya, yang kedua, sejarah perkembangan teologi lintas budaya, dan yang ketiga adalah pentingnya teologi lintas budaya dalam konteks global. Pembahasannya adalah saya akan membagi ini Bapak Ibu karena ada 2 ya, definisi dan konsep. Saya akan membahas terlebih dahulu definisi teologi lintas budaya. Ya, definisi teologi lintas budaya. Teologi lintas budaya adalah pendekatan dalam studi teologi yang berusaha memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama, khususnya agama Kristen dalam berbagai konteks budaya yang berbeda. Ya, ternyata ini definisinya. Selain daripada itu, secara singkat, teologi lintas budaya merupakan berupaya mengkaji dan mengaplikasikan ajaran agama secara kontekstual, dengan tetap menghargai keberagaman budaya yang ada. Ya, saya melihat dari beberapa pandangan teolog tentang definisi teologi lintas budaya ya. Salah satunya adalah Charles H. Kraft ya, dalam bukunya Communication Theory for Christian Witness mengemukakan bahwa teologi lintas budaya adalah pendekatan yang berusaha untuk menghindari pemaksaan budaya barat dalam pengajaran Kristen dan malah menekankan pada penerimaan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan Kristen. Selain daripada itu ada seorang David ya, seorang pakar dalam misi lintas budaya menyatakan bahwa teologi lintas budaya tidak hanya berfokus pada penerjemahan ajaran Kristen, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip agama Kristen dalam praktek kehidupan sehari-hari orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Ya, selanjutnya ada berpendapat bahwa teologi lintas budaya membantu orang Kristen memahami iman mereka berinteraksi dengan dunia yang lebih luas yang memiliki nilai dan tradisi yang berbeda. Selain daripada itu Bapak Ibu, kita melihat dari John Stott ya, seorang teologi evangelis terkemuka menekankan pentingnya pemahaman teologi dalam konteks lintas budaya melalui penekanan menghargai keberagaman budaya. Menurut Stott, teologi Kristen harus dibangun dengan kesadaran akan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Ya, ini lagi ya seorang ahli teologi dari misi dari Afrika. Ya, teologi dan misi dari Afrika berpendapat bahwa teologi lintas budaya adalah usaha untuk memahami ajaran Kristen yang tidak mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Ya, dia menganggap bahwa bahasa dan budaya memainkan peran penting dalam bagaimana Injil diterima oleh berbagai masyarakat. Ya, selain daripada itu ada seorang ini lagi dalam bukunya Christianity ya, ia mengungkapkan bahwa teologi lintas budaya harus melibatkan masyarakat lokal dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan pesan Injil sesuai dengan realitas budaya mereka. Ternyata ini penting Bapak Ibu. Selain daripada itu ini pembahasan yang kedua adalah konsep teologis lintas budaya, konsepnya ya. Konsep teologi lintas budaya merujuk pada upaya memahami dan mempelajari teologi atau ilmu tentang Tuhan atau ajaran agama dalam konteks budaya yang berbeda-beda.
Dalam pendekatan ini, teologi tidak hanya dilihat dari satu perspektif atau budaya tertentu, tetapi melibatkan dialog antara berbagai tradisi dan keyakinan agama, serta bagaimana pemahaman tentang Tuhan, agama, dan kerohanian berkembang dalam berbagai masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam teologi lintas budaya, antara lain yang pertama adalah dialog antara agama dan budaya, ya. Ini teologi ini menekankan pentingnya memahami agama dalam konteks budaya tertentu tanpa mengabaikan inti ajaran agama itu sendiri, ya. Nah, itu misalnya saya tidak harus selesai baca. Yang kedua, kontekstualisasi ajaran agama. Ajaran agama yang sama mungkin diterima dengan cara yang sangat berbeda di budaya yang berbeda. Oleh karena itu, teologi lintas budaya mencari cara untuk mengkontekstualisasikan ajaran agama agar lebih relevan dengan masyarakat dan budaya tertentu tanpa mengubah inti dari ajaran tersebut. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu, penghargaan yang menghargai ya terhadap keanekaragaman budaya. Teologi lintas budaya menghargai keanekaragaman budaya dan keyakinan agama yang ada di dunia, serta mencari titik temu yang memperkaya pemahaman kita tentang agama dan tentang Tuhan. Selain daripada itu adalah konsepnya adalah pencarian kebenaran universal. Teologi lintas budaya seringkali berfokus pada pencarian kebenaran yang dapat diterima, ya, budaya dan tradisi agama, kontekstualisasi agama. Membuka ruang untuk inklusivitas. Teologi ini berusaha untuk lebih inklusif dengan menerima bahwa banyak jalan menuju Tuhan atau kebenaran spiritual yang dapat ditemukan dalam berbagai agama dan tradisi. Ini bukan berarti bahwa semua agama dianggap setara dalam segala hal, tetapi lebih kepada pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang dapat ditemukan di dalamnya. Selain daripada itu, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, sejarah perkembangan teologi lintas budaya, ya. Sejarah perkembangan teologi lintas budaya mencangkup bagaimana pemahaman agama dan kepercayaan berkembang dan berinteraksi dengan berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Proses ini telah terjadi selama berabad-abad dengan berbagai pendekatan yang berfokus pada saling pengaruh, ya, dan pertukaran ide antara agama-agama dan budaya yang berbeda. Beberapa tahapan penting yang dalam perkembangan teologi lintas budaya, antara kita melihat bagaimana teologi lintas budaya itu berkembang sampai saat ini. Coba kita lihat Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah periode klasik, ya. Dari tahun 500 sampai 500 Masehi, pada periode ini tradisi-tradisi agama besar mulai berkembang, seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, dan agama-agama yang ada di Timur Tengah, termasuk Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pertukaran budaya mulai terjadi di kawasan seperti Persia, India, dan Yunani, menciptakan saling berpengaruh ya antara pemikiran agama dan filsafat. Selain daripada itu, kita akan masuk lagi Bapak Ibu, zaman pertengahan, yang mulai dari tahun 500 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, interaksi antara agama-agama besar di dunia semakin intens, ya, terutama melalui penaklukan, perdagangan, dan penyebaran misi agama. Ya. Selain daripada itu, era penjelajahan dan kolonialisme, ya, dari 150 sampai 1500 sampai 1800. Penjelajah bangsa Eropa ke dunia baru membawa kontak dengan kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda seperti di Afrika, Amerika, dan Asia. Di sini terjadi pertemuan antara teologi Kristen dengan tradisi agama lokal. Ya, kita lanjut lagi. Kita melihat modernisasi dan dialog lintas agama, ya, mulai dari tahun 1800 sampai 2000. Dengan munculnya modernitas, ideologi sekuler, dan globalisasi, pemikiran teologi lintas budaya semakin berkembang. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak teolog dan pemikir mulai merenungkan pentingnya dialog antara agama dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Nah, selain daripada itu, di era kontemporer, ya, dari era tahun 2000 sampai saat ini, di era kontemporer teologi lintas budaya semakin berfokus pada pluralisme agama, pemahaman bersama, dan pencarian cara-cara untuk mengatasi konflik antara agama dan budaya. Ya. Kita akan melihat Bapak Ibu di poin yang ketiga, pentingnya teologi lintas budaya dalam konteks global. Ya. Kita melihat teologi lintas budaya sangat penting dalam konteks global.
karena dunia saat ini semakin terhubung dan beragam dalam hal budaya, agama, dan pandangan hidup. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teologi lintas budaya memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama adalah menghargai keberagaman ya. Dalam dunia yang semakin multikultural, penting untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia. Yang kedua, dialog antara agama. Teologi lintas budaya memfasilitasi dialog antara agama yang dapat memperkuat hubungan antara kelompok yang berbeda. Yang ketiga, relevansi iman di berbagai budaya. Teologi lintas budaya membantu agama untuk lebih relevan dalam konteks budaya lokal. Ya, yang keempat, pemecahan masalah global. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik internasional, teologi lintas budaya dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam. Yang kelima adalah pembangunan persatuan. Teologi lintas budaya bisa mendorong persatuan dan saling pengertian antara orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu, ini saya mengutip beberapa para ini teolog ya. Yang pertama ada John Hick ya, seorang teolog pluralis menyarankan bahwa teologi lintas budaya bisa membantu mengatasi perbedaan agama dengan menekankan nilai-nilai universal yang ada dalam banyak tradisi agama seperti cinta kasih dan perdamaian. Yang kedua ada David Bosch ya. Dalam karya-karya tentang misi dan teologi lintas budaya, beliau berpendapat bahwa misi dan teologi harus menanggapi kebutuhan kontekstual dari setiap budaya. Dalam hal ini, teologi lintas budaya penting untuk membantu gereja atau institusi agama agar lebih relevan dan efektif dalam berbicara kepada berbagai masyarakat dengan konteks budaya yang berbeda. Selain daripada itu ada Leonardo Boff ya, seorang teolog teolog pembebasan yang berasal dari praksi teologis. Teologi lintas budaya sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial politik ya global seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kekerasan. Boff berpendapat bahwa teologi lintas budaya dapat membantu umat manusia untuk membangun solidaritas global dengan menghargai perbedaan budaya dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Selain daripada itu, Bapak Ibu, ada satu lagi yaitu Paul ya, seorang ahli teologi interreligius menekankan bahwa teologi lintas budaya adalah cara untuk mengembangkan hubungan antara agama yang lebih baik dan saling memperkaya. Terima kasih. Sampai pada satu kesimpulan bahwa teologi lintas budaya itu sangat penting untuk supaya kita saling menghargai perbedaan satu sama lain. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Pak, bertanya ya Pak. Oh ya, Pak Triyono. Tentang teologi lintas budaya, tadi ada yang dibicarakan bahwa kebudayaan Indonesia dipersamakan dengan Arab. Seringkali ada banyak para penginjil-penginjil menggunakan kata Isa untuk menginjil ke orang-orang ini. Tetapi Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan Injil itu berbeda. Mereka membawa nama itu untuk memenangkan jiwa, tetapi tidak mengenal, bukan menuju membawa mereka kepada Yesus, pengenalan akan Yesus. Nah, apakah orang-orang yang dimenangkan hanya menggunakan kata Isa itu bisa dikatakan orang yang diselamatkan karena dia tidak mengenal Yesus, tidak membawa penginjil orang ini mengenalkan Allah itu tidak kepada Yesus gitu loh, tidak sampai kepada Yesus. Itu aja Pak. Ya, mungkin saya yang bicara ya, kalau enggak ada. Mana Pak Triyono? Ya Pak. Ya. Bagaimana dengan gereja Isa Al-Masih Pak? Oh, itu dua nama ya Pak. Tapi kalau kepercayaan Isa Al-Masih itu kan merujuk kepada pengenalan akan Yesus gitu loh Pak. Ada para misi-misi yang membawa orang-orang non-Kristen gitu, tetapi tidak sampai kepada pengenalan Yesus, hanya pengenalan Isa. Itu Pak.
Oke, mungkin saya sedikit menanggapi bagian ini. Memang ada dua versi ya. Kata Isa sendiri itu ada dua versi. Ada Isa yang disalibkan mati, tapi ada Isa yang tidak disalibkan mati, kan begitu menurut versi mereka. Betul, di bawah pohon kurma. Versi Islam. Nah, cuma cara kita ini menyampaikan seperti apa? Apakah kita menyampaikan Isa yang mati dan bangkit, atau Isa yang tidak mati dan tidak bangkit? Itu saja intinya. Jadi boleh saja memakai apa namanya istilah Isa, ya sebenarnya enggak persoalan, asalkan itu memang ya seperti kata Pak Triyono tadi, memperkenalkan mereka kepada Yesus, ya. Arahnya kan ke sana. Karena di dalam bahasa Arab itu memang tidak ada kata Yesus, ya, kata Isa. Saya kadang-kala mendengarkan lagu-lagu Kristen bahasa Arab, ya. Ya, jadi itu juga bagus juga kalau ya sarana-sarana untuk bisa, sepertinya pengajian tapi kok ini sebenarnya lagu Kristen gitu ya. Kalau itu didengungkan di musola atau masjid kan mereka sepertinya wah ini lagu Islam, sebenarnya lagu Kristen gitu ya. Kan bahasanya Arab. Oke Pak, gitu aja ya. Makasih ya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini tadi sepertinya ada yang siap untuk presentasi ya. Makasih Kak Situasi. Siapa ini? Mengulang, Pak. Selanjutnya Mengulang tadi. presentasi, Pak. Kayaknya ada yang siap. Ya, saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana saya memilih judul inkulturasi dalam ibadah, baik penggunaan musik, bahasa, dan tradisi lokal. Maaf, di laptop saya nggak kelihatan ini semua. Nah, kita akan masuk ke pendahuluannya. Kekristenan lahir dalam lingkungan budaya yang berbeda dari budaya Indonesia. Sejak awal kemunculannya sebagai suatu ajaran agama, kekristenan dipengaruhi oleh budaya Yahudi dan mewarisi berbagai tradisi dari budaya tersebut. Yesus sebagai tokoh utama dalam agama Kristen beserta para muridnya hidup dalam budaya Yahudi dan menghormati simbol-simbol yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tradisi Yahudi baik dalam praktek liturgi maupun aturan-aturannya. Namun, dalam beberapa situasi, Yesus melakukan inkulturasi dengan memberikan makna baru yang lebih mendalam terhadap budaya yang sudah ada. Nah, apa itu inkulturasi? Ini salah. Dalam bahasa Latin, kata inkulturasi dan kultur-kultura berasal dari kata yang sama. Kultur dan kultura berasal dari kata kerja colore, yang berarti mengolah tanah. Dan kata depan, in, mengandung arti masuk ke dalam. Setiap karya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dianggap sebagai kultur. Kebudayaan dan peradaban berasal dari kata Arab abada yang berarti mendidik dan budidaya. Oleh karena itu, istilah kulturasi umumnya didefinisikan sebagai upaya gereja untuk membudayakan masyarakat. Nah, selanjutnya ini bagaimana kulturasi dalam bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam ibadah. Penggunaan bahasa lokal dalam biasanya digunakan dalam doa, khotbah, dan bacaan kitab suci, memungkinkan umat lebih memahami pesan keagamaan dan dengan lebih mendalam. Beberapa gereja di Indonesia menggunakan bahasa daerah dalam pelaksanaan ibadahnya, seperti dalam gereja Katolik biasanya misa diselenggarakan dengan bahasa daerah, contohnya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Batak, dan juga bahasa lain dan lain sebagainya. Selanjutnya,
inkulturasi dalam musik. Nah, musik memiliki peranan penting dalam meningkatkan suasana spiritual dalam ibadah. Penggunaan alat musik tradisional dan lagu-lagu bernuansa lokal dapat menciptakan pengalaman ibadah yang lebih dekat dengan budaya masyarakat. Menurut Prier, inkulturasi musik etnik terdiri dari 4 tahap, yaitu terjemahan, perpindahan, penyesuaian, dan kreasi baru. Nah, selanjutnya inkulturasi dalam tradisi lokal. Tradisi lokal itu bisa berupa tarian, pakaian adat, dan ritual-ritual tertentu. Dapat dijadikan bagian dari ibadah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Ini menciptakan rasa memiliki dan memperkuat identitas budaya dalam kehidupan beragama. Inkulturasi ini membantu umat lebih menghayati iman mereka dengan tetap menghormati tradisi leluhur, sehingga agama dan budaya bisa berjalan berdampingan tanpa menghilangkan makna spiritualnya. Di sini ada 3 dampak inkulturasi dalam ibadah, yaitu meningkatkan partisipasi umat. Yang kedua, memperkuat identitas budaya dan keagamaan. Yang terakhir, meningkatkan keharmonisan sosial. Dan terakhir, kesimpulannya. Nah, jadi inkulturasi dalam ibadah merupakan pendekatan yang efektif untuk membuat ibadah lebih relevan bagi masyarakat setempat. Penggunaan bahasa, musik, dan tradisi lokal dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta memperkuat identitas keagamaan dan budaya. Demikian presentasi saya. Jikalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Ya, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Sudah ada? Cukup bisa dimengerti ya. Terus next lanjut. Saya Pak, saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya. Tugas saya yang saya pilih tentang teologi agama Buddha dan Kristen. Ini saya memberikan judul perbandingan teologi agama Buddha dan Kristen. Sebagai pendahuluannya, agama adalah sistem kepercayaan, ajaran, dan perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungannya ya. Mungkin kita semua sudah tahu karena kita perkembangan agama Buddha terlebih khusus karena kita membahas tentang Buddha dan Kristen. Jadi perkembangan agama Buddha itu mengalami perluasan ke berbagai negara, salah satunya juga adalah Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia berada pada beberapa fase. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat atau pelajar yang belum mengetahui bagaimana proses agama Buddha hadir dan menyebar terutama ke negara Inggris. Nah, kalau berbicara tentang agama Kristen, kita semua pasti sudah tahu bagaimana agama Kristen itu tercetus. Pada tahun 1517, Martin Luther melakukan reformasi dengan menempelkan 95 dalil yang menjadi antitesisnya sebagai bentuk protes secara tertulis kepada praktik dan ajaran gereja Katolik Roma. Ya, selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini ada beberapa hal menjadi. Yang pertama tentang awal mula munculnya agama Buddha dan Kristen. Selanjutnya konsep kekekalan agama Buddha dan Kristen. Yang ketiga perbandingan antara agama Buddha dan Kristen mengenai konsep kekekalan. Dan tujuan penulisannya sudah pasti menjawab kembali apa yang menjadi rumusan masalah. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam perbandingan konsep kekekalan. Sebelum masuk dalam perbandingan konsep kekekalan, saya akan bahas terlebih dahulu sejarah singkat agama Buddha dan juga agama Kristen. Ya, hadirnya agama Buddha diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pengikutnya menyebut pendirinya sebagai Siddhartha Gautama. Setelah hampir 7 tahun berkeliaran mencari kebenaran di bawah pohon besar di kota Buddha, Siddhartha Gautama menerima nama Buddha. Selanjutnya, Buddha adalah orang yang memperoleh pengetahuan tanpa menerimanya dari Tuhan atau guru. Menurut orang-orang kudus tertentu, kelahiran Buddha ke dunia ini ditandai dengan banyak keajaiban.
Untuk kehidupan Buddha hampir sepenuhnya bergantung pada kitab suci Buddha yang disimpan dalam banyak bahasa oriental yang setidaknya memiliki keuntungan karena sangat ekstensif. Jadi ini beberapa sejarah singkat tentang agama Buddha. Selanjutnya kita akan masuk dalam sejarah agama Kristen. Ya, sejarah agama Kristen ini saya cuma mengambil secara garis besar atau secara singkat. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos atau Kristus yang berarti diurapi. Dalam bahasa Ibrani, orang yang diurapi atau diminyaki ini disebut Mesias. Dan saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan karena kita semua pasti sudah. Tersebarnya ajaran Kristen keluar Palestina sampai ke Eropa tidak bisa dilepaskan dari kegigihan seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Dia menjadi pewarta dan penyebar Injil yang paling gigih dalam sejarah Kristen, sekaligus tokoh agama terbesar dalam awal perkembangan agama Kristen. Ya, yang selanjutnya itu tentang kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab, dan selanjutnya. Ya, kita akan masuk dalam konsep kekekalan menurut agama Buddha. Ya, agama Buddha mengajarkan apabila seseorang yang telah mencapai nibbana atau nirwana, maka pada saat ia mati kehidupannya akan berhenti, artinya ia tidak akan dilahirkan kembali. Jadi nirwana atau nibbana itu seperti suatu, dia bukan seperti suatu tempat, tapi seperti angan-angan menuju kebahagiaan seperti itu. Nah, akan tetapi banyak orang yang belum tercerahkan dan belum mencapai nibbana akan mengalami kematian terus-menerus dan hidup kembali dalam 31 alam kehidupan sampai seluruh nafsu kemelekatannya putus. Nah, dalam tulisannya yang berjudul Bagaimana Buddha Menjelaskan Kekekalan yang Bersifat Sementara, Suminda mengatakan bahwa tidak ada kekekalan apapun dari segala sesuatu yang terkondisi, yang ada hanyalah nibbana yang tidak terkondisi. Selanjutnya, konsep kekekalan menurut agama Kristen. Ya, keselamatan bukanlah karena usaha atau perbuatan manusia, melainkan hanya oleh Allah. Dalam Alkitab pun juga mengajarkan tentang adanya surga dan neraka. Kita tahu di mana tempat surga itu berada, di mana neraka itu berada, dan siapa yang menjadi penghuninya pun kita sudah tahu. Menurut Jeffrey, Allah memang akan menghakimi orang-orang menurut perbuatannya untuk membedakan orang baik dan orang jahat tanpa memandang bulu. Nah, penghakiman itu diukur dengan kebenaran yang ada pada Yesus Kristus, maksudnya mereka yang melakukan kehendak Allah dengan ya. Itu konsep kekekalan Kristen. Selanjutnya, perbandingan. Nah, dilihat dari beberapa konsep kekekalan yang sudah dibahas tadi, ada beberapa perbedaan dan juga persamaan. Perbedaan yang pertama itu kalau bagi agama Buddha, pengetahuan yang mereka terima itu bukan dari Tuhan atau guru, tapi kalau bagi agama Kristen, semua yang kita terima di dunia ini berasal dari Tuhan. Yang kedua, kehidupan Buddha bergantung seutuhnya kepada kitab suci Buddha. Sedangkan kalau Kristen, kehidupan kita bergantung hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Nah, yang ketiga, tidak ada kekekalan apapun bagi Buddha, yang ada hanyalah nibbana atau nirwana. Jadi, kalau kita Kristen itu manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal apabila percaya seutuhnya kepada Allah dengan iman, bukan dengan hasil usaha, tetapi semuanya itu Tuhan. Kalau kita dapatkan itu, maka kita akan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Tapi agama Buddha tidak mempercayai adanya kekekalan. Nah, yang selanjutnya menurut Buddha, bagi orang yang belum tercerahkan dan belum mencapai nibbana, akan mengalami kematian terus-menerus dan hidup kembali dalam 31 alam kehidupan sampai seluruh nafsu kemelekatannya putus. Sedangkan kalau menurut kita Kristen, adanya surga dan neraka itulah yang menentukan kehidupan kita kekal nanti. Nah, selain perbedaan, ada juga persamaan. Ya, persamaan antara agama Buddha dan banyaknya perbedaan, yaitu mereka lebih menekankan tentang membangun spiritualitas yang baik, juga menjaga kehidupan supaya dijauhkan dari kesalahan-kesalahan dan membuat hidup kita menjadi lebih baik dalam kebenaran. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan perbandingan yang didapat mengenai konsep kekekalan atau keselamatan antara Buddha dan Kristen, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan dari antara kedua agama ini,
tapi mereka memiliki persamaan atau tujuan yang sama, yaitu sudah saya katakan tadi, membangun spiritualitas dan menjaga kehidupan untuk lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mbak siapa ya? Ferderica Pertiwi. Oh, Pertiwi ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut. Selanjutnya, terima kasih Mbak Ferderica Pertiwi. Ya, sama-sama Pak. Lanjutnya siapa? Oke, saya Pak ingin presentasi. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai praktek misi lintas budaya terkait pengembangan komunitas. Sebelumnya kita akan melihat pengertian tentang pengembangan dan komunitas. Iya, pengembangan ditafsirkan sebagai proses pembesaran pilihan rakyat, meningkatkan proses demokrasi, partisipatif, dan kemampuan orang untuk bersuara di dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, menyediakan manusia kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Sedangkan komunitas diartikan sebagai warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kepentingan bersama atau tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama. Jika tidak ada kebutuhan bersama, itu bukan suatu komunitas. Begitu menurut Jim, pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas merupakan aksi kolektif komunitas menuju kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan komunitas bersifat dinamis karena melibatkan interaksi sosial di dalam komunitas. Tekad. Secara umum, sasaran pengembangan komunitas adalah masyarakat luas. Tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan kehidupan budaya yang tidak sama. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan komunitas. Ada fokus untuk pengembangan komunitas. Di sini saya akan merumuskan masalah tentang bagaimana agar sebuah komunitas tetap berkembang dan mencapai keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Sedangkan tujuan dari presentasi ini mengetahui cara pengembangan komunitas dari sudut pandang misi lintas budaya di tengah-tengah perbedaan suku, budaya, dan agama. Bagaimana kita bisa mengembangkan komunitas? Untuk yang pertama, seorang pemimpin komunitas harus memiliki visi. Karena jika komunitas memiliki visi, jadi komunitasnya itu terarah dan jelas mau dibawa kemana dan apa tujuan komunitas itu ada. Sedangkan yang kedua, anggota komunitas harus menyadari pentingnya pemulihan. Jadi untuk hidup harmonis, setiap anggota komunitas perlu pemulihan. Terkadang adanya perpecahan karena saling egois, tidak bersatu hati, dan menyimpan dendam terhadap satu sama yang lain. Maka dari itu untuk pengembangan komunitas, salah satu hal yang penting adalah setiap anggota komunitas perlu memperhatikan pentingnya sebuah pemulihan. Dan yang ketiga, sebuah komunitas harus mempunyai program kerja yang jelas. Jadi jika ingin komunitas berkembang, kita juga harus memiliki, sebuah komunitas harus memiliki program kerja yang jelas. Selanjutnya, kesimpulan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar dapat mengembangkan komunitas yang inklusif dan beragam, di mana orang-orang dari latar belakang suku, budaya, dan agama yang berbeda dapat hidup bersama dalam harmonis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin komunitas harus memiliki visi yang jelas. Yang kedua, anggota komunitas harus menyadari pentingnya pemulihan. Dan yang ketiga, sebuah komunitas harus mempunyai program kerja yang jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Pak. Jika ada ingin didiskusikan, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Milton. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang lain, silahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau tanya adik Milton, Saudara Milton. Nah, memang betul untuk komunikasi itu sangat penting ya, secara khususnya kalau pribadi saya itu khususnya tentang komunikasi secara non verbal atau secara sikap dan perbuatan lah. Misalnya kita pelayanan, contoh ya Pak, saya dapat waktu itu saya PKL-nya di Papua, di Skow, tempatnya Pak Bevli dulu, sekarang itu komunikasinya itu sangat, untuk kalau sikap maksudnya dengan berkata-kata itu saya bisa ikuti, tetapi
komunikasi yang dilakukan melalui sikap, perbuatan yang misalnya tentang gaya, kebiasaan, terus tentang apa ya, apa yang kita lakukan misalnya bagaimana kita mengambil sesuatu atau bagaimana kita melipat tangan, semuanya itu itu bagi saya itu sangat di lapangan itu sangat dilihat, sehingga meskipun orang tidak lihat apa yang kita meskipun orang lihat apa yang kita bicarakan, tapi mereka juga kadang melihat komunikasi itu melalui tubuh atau gaya tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau itu ada beberapa pribadi saya menemukan kesulitan tentang hal itu begitu dalam pelayanan. Mungkin maksud saya baik untuk pelayan, tapi kadang sikap saya untuk misalnya mengambil minum atau duduk atau komunikasi-komunikasi itu saya agak kesulitan tentang hal itu. Apalagi dalam budaya-budaya tertentu ya. Terima kasih. Itu yang saya mau. Bagaimana solusi atau pendapat dari Saudara Melton dan teman-teman hamba Tuhan supaya kita saling membantu begitu, supaya saya lebih baik lagi dalam bagaimana mengambil sikap gitu. Ada yang lain? Terima kasih. Oh ya, mari. Bertanya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya tentang ini, pengembangan komunitas. Kan kalau kita lihat di dalam komunitas secara inklusif dan beragama itu kan dari berbagai macam latar belakang. Nah, bagaimana strategi apa yang kita pakai untuk menggali potensi-potensi yang ada supaya itu menjadi suatu pengembangan dalam lingkungan yang luas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari silahkan Kak Milton menjawab. Oke, terima kasih Bapak. Melihat dari ini kita berbicara tentang Indonesia dulu ya. Indonesia itu sangat mencintai olahraga. Jadi bahkan setiap daerah tertentu pasti ada yang namanya olahraga, baik bola voli, bola kaki, bahkan dari permainan olahraga lainnya. Dengan demikian, untuk memperluas pengembangan komunitas, kita harus juga terbuka terhadap dunia olahraga. Karena dengan demikian, kita akan membawa diri kita, membawa anak-anak juga terbawa untuk, ternyata selain kita bisa di gereja, kita juga bisa ikut serta di dalam mendukung mereka untuk mengembangkan potensi yang ada dari mereka. Secara khususnya dari orang timur kan juga banyak pemain-pemain bola hebat ya. Jadi saya pernah mendengar satu kisah tentang kadang gereja itu ada klub-klub pemain bola itu terlahir dari gereja. Jadi itu Pak, menurut saya solusi yang terbaik. Jadi kita melihat dulu apa yang disenangi oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita melihat bahwa olahraga ini cukup familiar di bangsa kita. Jadi coba sekali-sekali sebagai ibu-ibu hamba Tuhan, kalau kalian bisa main voli, buatlah komunitas voli. Dan kalau ada turnamen, ya dari atas nama gereja begitu. Jadi nanti bakalan membuat orang juga suka dengan kehadiran kita. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, iya. Daripada kita tunggu-tunggu, jelasin aja nanti Bang Sam tampilkan saja di kemarin ya malam memilih judul tentang teologi lintas budaya dalam konteks Asia. Tentunya ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan saya. Ya, bab 1 atau latar belakang, Asia adalah benua dengan keberagaman budaya, agama dan tradisi yang kaya. Dalam konteks ini, teologi Kristen di Asia tidak bisa dilepas dari proses adaptasi dan dialog dengan budaya setempat. Teologi lintas budaya berusaha untuk menafsirkan iman Kristen dalam konteks lokal sehingga pesan Injil tetap relevan bagi masyarakat Asia yang memiliki warisan spiritual dan filosofi yang mendalam. Menurut Stephen, karena itu kontekstualisasi menjadi aspek yang sangat penting karena setiap manusia hidup dalam kelompok dan konteks budaya tertentu. Dan menurut Mawike bahwa konteks mencakup pengalaman pribadi dan kelompok dari suatu komunitas budaya di mana kelompok tersebut berada, lokasi sosial dan perubahan. Teologi Asia muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami iman Kristen dalam konteks sosial, budaya, religius yang khas di Asia. Teologi Asia berusaha mengintegrasikan ajaran Kristen dengan nilai-nilai dan pengalaman lokal agar
lebih relevan bagi masyarakat. Session menekankan bahwa teologi harus bijaksana dan kontekstual, tidak mengabaikan identitas budaya dan sejarah umat beriman. Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan teologi di Asia. Dan yang kedua, bagaimana konsep realis dan kontekstual diterapkan dalam teologi Asia. Dan yang ketiga, apa saja contoh penerapan teologi lintas budaya di Asia. Next, pembahasan bab 2, yaitu sebelum bab 2 ya, tujuan penulisan, yaitu memahami perkembangan teologi Asia dari perspektif sejarah dan teologis. Yang kedua, menganalisis konsep pluralisme dan kontekstualisasi dalam teologi Asia. Dan yang ketiga, mengaji studi kasus teologi lintas budaya di Asia. Ya, pembahasan yang pertama, yaitu akan dibahas bahwa sejarah dan perkembangan teologi Asia. Sejarah teologi Asia, awal mula kekristenan di Asia, kekristenan masuk ke Asia sejak zaman para rasul. Salah satunya melalui Rasul Thomas ya, yang dipercayakan membawa Injil ke India pada abad pertama. Sejak saat itu, kekristenan berkembang di berbagai wilayah Asia, termasuk Suriah, Persia, dan Cina. Dan mendukung juga bahwa Matius 28 ayat 19, yaitu amanat agung, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Next, bagian yang kedua, kolonialisme dan pengaruh Barat. Pada abad ke-16 hingga ke-19, misionaris Eropa membawa pengaruh teologi Barat ke Asia. Namun pendekatan ini seringkali mengabaikan budaya lokal dan dianggap tidak relevan bagi masyarakat Asia atau masyarakat setempat. Ya. Tadi ada beberapa teman-teman sudah membahas, salah satunya dari saudara Filmon tadi ada membahas bahwa kita kebanyakan itu di Asia ini mengadopsi namanya budaya Barat ketika berkhotbah atau harus pakai jas dan lain sebagainya. Nah, itu budaya yang kita adopsi dari budaya Asia. Budaya Barat masuk ke Asia punya. Gerakan teologi kontekstual. Pada abad ke-20 muncul teologi-teologi Asia seperti Cheon, Song Song, Usulke, Koyama, dan Olisium yang menekankan pentingnya penafsiran Injil dalam konteks budaya. Jadi tanpa menghilangkan budaya, menghilangkan identitas, tapi bagaimana menafsirkan Injil sesuai dengan budaya setempat, khususnya di Asia, karena konteksnya pembahasan saya di Asia. Next, bagian yang kedua, bagaimana konsep kulturalis dan kontekstualisasi dalam teologi Asia. Ya, pengertian inkulturalis dan kontekstualisasi. Inkulturalisasi adalah proses di mana Injil disampaikan dengan menghormati budaya dan menyerap unsur-unsur budaya setempat. Jadi tanpa menghilangkan budaya atau identitas budaya kita atau di Asia sendiri. Kontekstualisasi adalah upaya menafsirkan iman Kristen sesuai dengan kondisi, situasi, politik, dan budaya masyarakat setempat. Bagian yang ketiga, yaitu situasi studi kasus, sebenarnya ya studi kasus teologi lintas budaya, teologi kontekstualisasi. Ya, kita lihat seperti tadi ini ada seorang penginjil atau misionaris dari Tionghoa di Taiwan. Ya, yang menjadi studi kasus di sini yaitu seorang teolog Asia dari Taiwan mengembangkan teologi kontekstual dengan menggunakan cerita-cerita rakyat dan pengalaman hidup masyarakat Asia sebagai media untuk menyampaikan pesan Injil kepada masyarakat atau orang-orang pada waktu itu yang ada di Asia, agar mereka mengerti dengan cerita-cerita seperti itu, mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka mendengar. Nah, analisis ya, Sang menolak gagasan bahwa iman Kristen harus melepaskan diri dari kontekstualisasi budaya. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri bahwa ketika kita menyampaikan Injil itu kita lihat di mana tempat kita berada dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi di mana tempat kita ada untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Dia mengajukan bahwa pendekatan di mana narasi Injil dikomunikasikan melalui bahasa dan simbol
keakraban bagi masyarakat. Jadi bisa pakai simbol-simbol yang ada, bisa pakai media yang ada di budaya tertentu untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 22 itu, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat memungkinkan memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi dengan kita tanpa mengabaikan budaya tertentu, kita juga menjadi, bukan berarti kita mengambil adopsi budaya tersebut dan kita melepaskan identitas kita. Tidak, tapi kita bagaimana masuk ke suatu daerah, kita pakai cerita-cerita yang ada di situ, simbol yang ada di situ, yang cocok, yang relevan untuk menceritakan Injil Kerajaan Allah itu kepada masyarakat tertentu atau masyarakat setempat. Dan yang menjadi kesimpulan dari pembahasan atau makalah saya yaitu teologi Asia berkembang melalui sejarah panjang dan terus beradaptasi dengan budaya setempat melalui kulturalis dan kontekstualisasi. Dengan memahami dan menerapkan teologi lintas budaya, kekristenan dapat tetap relevan dan bermakna bagi masyarakat Asia tanpa kehilangan identitas atau inti dari Injil itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu di-sharing bersama, silakan, saya memberikan kesempatan. Oke, terima kasih Kak Yoran. Ini nomor 13 ya yang dikerjakan ya? Ya, benar. Ya, sama Pak Jimmy ya. Saya tambahkan sedikit ya, daripada sambil, kalau ini singkat saja, mudah-mudahan. Ini sebenarnya materi ini saya dapat waktu kuliah S3 sebenarnya. Ini pengajaran tentang KDM. KDM itu sebenarnya kingdom, ya. Jadi misi kerajaan Allah, misi dari kerajaan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan pemulihan identitas, dan nanti berkaitan dengan humanisme yang sekarang ini sedang marak, kaitannya dengan pelajaran kita tentang teologi lintas budaya ini. Karena ini perlu belajar tentang sejarahnya mengenai humanisme. Hanya nah, kalau identitas itu hilang, jadi ini kita harus memulihkan identitas ya. Jadi kalau identitas itu hilang, yang pertama akan muncul aliran sesat. Jadi ya seperti sekarang ini ya. Sekarang ini yang namanya aliran sesat itu mana yang Kristen progresif, macam-macam lah ya. Kemudian ada kemerosotan gereja. Nah, nanti sebenarnya pengajaran yang saya sampaikan ataupun juga yang Bapak Ibu Saudara presentasikan, baik yang sudah maupun yang akan itu, kita harus hati-hati dengan namanya pluralisme. Harus hati-hati. Karena kita tahu bahwa sebenarnya agama itu tidak sama. Agama itu tidak sama. Jadi kita harus sadar betul bahwa Kristen beda dengan Katolik, beda dengan Hindu, beda dengan Buddha, beda juga dengan Islam, Konghucu, dan seterusnya. Ya. Nah, banyak terjadi kemerosotan gereja, kemudian adanya pengembaraan jemaat ya dan hamba Tuhan ya. Jadi beberapa dari saudara yang menyampaikan tentang keprihatinan itu juga memang terjadi sebenarnya. Ya, dengan adanya tidak perlu ke gereja, sekarang hanya online saja misalnya semacam itu. Nah, ini termasuk pengembaraan jemaat dan hamba Tuhan juga. Kadangkala mungkin dia bukan pendeta, mengaku pendeta, lalu mengumpulkan persembahan untuk orang-orang yang ikut online. Ini terjadi loh ya, ini terjadi ya. Bahkan di salah satu gereja itu, saudara tahu dengan persembahan sekarang itu kan modelnya kiris itu ya, di barcode gitu. Nah, salah satu gereja itu bisa kecolongan ya persembahannya itu. Ternyata barcode-nya itu diganti. Ya, sesudah diselidiki ternyata barcode-nya itu diganti karena yang masuk itu persembahannya biasanya katakanlah dapat 1 juta, kok ini hanya dapat 500.000. Akhirnya dapat hanya 200.000. Akhirnya yang jadi koster gereja dipecat. Ya,
karena bekerja sama dengan salah seorang yang menggantikan barcode itu ya. Nah, ini hal-hal yang sekarang ini orang sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Ini yang sedang terjadi. Kemudian jemaat tidak bisa mengatasi dunia. Ya termasuk Jakjet itu ya. Itu betul-betul kalau saya bicara itu memang itulah setan gepeng yang menjadi berhala sekarang ini. Kemudian kekristenan yang tidak ada keselamatan. Nah, kalau saudara perhatikan beberapa juga di YouTube itu akhirnya juga hanya motivator saja. Banyak hamba Tuhan yang hanya jadi motivator. Dan itu justru malah yang payu, yang laku. Kalau yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan itu kadang-kala malah tidak ada yang melihat, malah jarang. Tapi yang motivator yang itu malah betul-betul malah laku, penggemarnya banyak. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian pendidikan dasar untuk memulihkan identitas ya, yang identitas manusia ya, kita melihat tentang manusia kemudian tentang sejarah kebudayaan. Nah, kita sudah belajar banyak sebenarnya tentang kebudayaan itu sendiri. Nah, saudara tinggal mengembangkannya. Walaupun cuplian-cupliannya itu hanya sedikit-sedikit ya. Kemudian ada rencana keselamatan, kemudian juga ada kerajaan Allah ya, atau kerajaan surga. Yang pertama yang perlu kita perhatikan tentang identitas itu adalah manusia. Ingat bahwa kita ini manusia. Jadi kita bisa melihat bagian ya. Nah, ini kita sebenarnya ada banyak pengajaran mengenai pengantar kepada pengantar manusia yang luhur dan tinggi ya. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan memiliki identitas yang tinggi dan luhur ya. Ada hal yang paling penting dalam kehidupan, itu sesi pertama. Nah, sesi yang kedua ini yang saya sampaikan ya, sejarah humanisme. Ini ada banyak sesi sampai 12 sesi ya, 10 sesi. Tinggi dan hukum manusia yang didudukkan oleh Alkitab. Jadi saya hanya menyampaikan tentang sejarah humanisme ini saja. Nah ini di bagian sejarah humanisme ya, bab 2 ini yang perlu diperhatikan. Nah, di gambarnya siapa saya juga tidak mengerti ya. Nah, dari mana berasal peradaban materi dan sistem yang yang lemah selalu menjadi mangsa untuk yang, sekali lagi, dari mana berasal peradaban materi dan sistem yang lemah lalu menjadi mangsa untuk yang kuat. Nah, ini berbicara tentang humanisme dan teori evolusi. Dan kita tahu tentang teori evolusi ya. Jadi adanya peradaban materi itu yang lemah menjadi mangsa. Kita tahu itu ya. Jadi pokoknya kalau saudara punya modal kuat ya, saudara bisa menindas yang lemah. Kitanya itu feudalisme. Ya, dia akan menguasai yang lemah. Nah, permulaan sejarah itu kalau saudara perhatikan, ini pandangan humanisme, teori evolusi yang didengungkan oleh Darwin itu bicara tentang dunia binatang, bukan dunia manusia tapi dunia binatang. Padahal Alkitab menjelaskan kepada kita bukan dunia binatang, tapi Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, manusia. Nah, sekarang yang terjadi dengan dunia yang sedang belajar sejarah itu hanya belajar tentang humanisme. Jadi, supaya mengerti dengan benar ini, kita harus belajar dan melihat dunia ini melalui pandangan teosentris, ya, kan humanisme. Tapi ternyata yang terjadi adalah sekolah-sekolah itu mengajarkan tentang humanisme, teori evolusi. Teori evolusi itu diajarkan sejak dari TK sampai perguruan tinggi.
Nah, permulaan sejarah itu sebenarnya kalau kita bicara tentang teosentris atau Allah sebagai pusat dari pembelajaran itu, pertama adalah bicara tentang Taman Eden. Jadi kebudayaan itu dalam Kejadian pasal 2 itu terjadi di Taman Eden. Nah, apa itu kebudayaannya? Manusia pertama itu tinggal bersama dengan Allah, sehingga terjadi apa yang namanya tatanan kasih untuk manusia. Sehingga lingkungan itu menjadi lingkungan yang terbaik. Itulah Taman Eden. Sekarang bukan lagi Taman Eden, tapi Taman Edan. Ya. Itu sudah beda. Jadi, bukan Taman Eden, Taman Edan. Ya. Saya tidak menjelaskan Taman Eden. Kemudian akibat kehidupan di Taman Eden itu lingkungannya baik, ya, bahkan terbaik. Kemudian mereka bisa tinggal bersama dengan Allah. Nah, inilah yang akan dikembalikan oleh Allah kepada manusia zaman kekekalan. Ya. Kemudian terjadi tatanan penciptaan, yaitu wujud daripada kasih. Nah, ini luar biasa. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka merasa senang, merasa sukacita, bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan, ya, dalam Yesaya 51 ayat 3 ini. Kemudian iblis masuk dan akhirnya manusia itu berdosa. Ya. Sebenarnya sebelum manusia itu berdosa, mereka sebenarnya sudah telanjang, tapi mereka tidak malu. Tapi sesudah mereka ini berdosa, mereka sadar dirinya ternyata telanjang lalu malu. Mereka diusir dari Taman Eden itu. Ya. Sebenarnya sudah nikmat, akhirnya disinilah terjadi kehancuran kebudayaan. Ya, teosentrisme di Taman Eden karena apa? Pekerjaan iblis. Ya, mereka diusir dari Eden, kemudian mendapatkan hukuman kekal, kemudian adanya ketidakbahagiaan. Sampai sekarang ini manusia menjadi takut, manusia menjadi khawatir, manusia menjadi cemas, manusia bahkan bisa gila. Ya. Kehancuran, kemudian kalau kita melihat kosmos ini juga terjadi kehancuran tatanan penciptaan. Ya, adanya banjir, adanya kebakaran, adanya. Jadi ada dosa dan hukuman yang terus berlangsung. Karena inilah pekerjaan iblis itu. Nah, mulai di situ ada dua macam kebudayaan. Dua macam kebudayaan itu kalau kita lihat mulai dengan dua macam sejarah kebudayaan. Nah, sejarah yang memusatkan Allah itulah Taman Eden. Lalu kemudian mereka diusir. Ya, terjadi pengusiran, maka itulah terjadi pembunuhan. Kain membunuh adiknya Habil. Nah, inilah terjadi apa yang namanya pendewaan tentang humanisme. Ya. Kemudian dari sejak Adam 1000 tahun kemudian muncullah namanya orang-orang yang tetap memelihara teosentris, yaitu keturunan dari Adam juga selain Kain adalah Set. Lalu dia menurunkan Henoh yang diangkat oleh Tuhan. Kemudian keturunan yang ke-10 itu adalah Nuh. Kita bisa melihat Nuh disuruh membangun bahtera oleh Tuhan. Kemudian muncullah humanisme yang kuno. Kalau kita perhatikan, nah, apakah humanisme itu? Apakah maknanya? Kita bisa melihat bahwa manusia itu sebenarnya harus hidup dengan Allah, tetapi mereka ini sekarang membuat kebudayaan yang terpisah dengan Allah. Sekarang ini, makanya bermuncul bermacam-macam kebudayaan yang bahkan dengan kata lain tidak mengenal Allah. Nah, ciri-ciri humanisme
yang tidak mengenal Allah itu apa? Yang pertama adalah orang yang terpisah dari Allah. Kebudayaan yang tidak ada keselamatan. Kemudian tatanan yang lemah menjadi mangsa. Kemudian memusatkan materi daripada roh. Ya, sekarang ini termasuk hedonisme, materialisme, konsumtif, ya, jadi bermacam-macam, ya. Orang hanya hal-hal yang dilihat. Kemudian tidak ada kerajaan surga di sana. Kalau saudara perhatikan ciri-ciri humanisme itu, ternyata inilah cara penyesatan iblis kepada manusia. Nah, sejarah humanisme dari mulai kitab Kejadian itu sampai kitab Wahyu itu, sebenarnya kita bisa melihat bagian itu secara keberlangsungan yang sangat luar biasa. Dimulai dari Kain, Nuh, air bah, kemudian Menara Babel, Sodom Gomora, kemudian Mesir, kemudian Kanaan, Asyur, Babil, Media Persia, Yunani, dan Roma. Ya, Roma yang lama, kemudian muncullah Roma yang baru. Nah, dunia yang dibuat oleh humanisme, nah, inilah sebenarnya apa yang disebut dengan dunia dan terjadi kehancuran dan terjadi kemerosotan, ya. Inilah pengembaraan. Apa yang diagung-agungkan manusia. Kemudian harga diri manusia itu jatuh. Kemudian yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Kemudian ada peradaban materi. Kalau saudara lihat kan sekarang ini orang berlomba untuk kaya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Ya, siapa orang terkaya di dunia? Dan seterusnya. Nah, humanisme dalam Kain, kalau saudara perhatikan, itu bisa melihat adanya peradaban materi yang lemah selalu menjadi mangsa yang kuat, poligami. Nah, poligami itu dimulai dengan Lamek punya istri 2, Ada dan Sila. Kemudian adanya hedonisme yang akhirnya semua ini akan hancur. Tidak ada artinya sama sekali. Nah, muncullah humanisme yang modern. Humanisme yang modern itu latar belakangnya adalah sesudah Roma yang dunia humanisme menerima kekristenan, ya, Alkitab menjadi bahan dasar pendidikan Roma. Ini sejak abad ketiga, Konstantinus Agung itu menang perang, ya. Dia melihat salib di langit, kemudian kalau aku menang perang, aku akan menjadi Kristen. Akhirnya orang-orang Kristen tidak dianiaya dan Roma menjadi kekaisaran yang menerima kekristenan. Akhirnya kekristenan itu menggejala ke seluruh dunia. Ya, tetapi terjadilah kemerosotan gereja Roma dan zaman gelap pada zaman pertengahan. Jadi sampai tahun 1500, yaitu zamannya Martin Luther King, ya, adanya kemerosotan gereja dan adanya terjadi penyimpangan dari praktek gereja yang akhirnya ditentang. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan reformasi. Kalau kita perhatikan latar belakang itu, akhirnya gereja Roma hilang hidup Allah, melainkan memberikan penderitaan, kesulitan kepada manusia. Akhirnya banyak orang yang memberontak, ya, termasuk Luther pun dianiaya. Terus kemudian Zwingli, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja itu yang mengalami penganiayaan bukan oleh orang lain tapi oleh gereja sendiri. Ya, ini mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa. Nah, muncul humanisme yang baru dan menerima kebudayaan, seni dan budaya, ya, dari Roma dan Yunani, termasuk filsafat juga masuk. Nah, pada saat itu sebenarnya yang terkenal adalah apa yang disebut dengan Helenisme. Helenisme itu sangat terkenal saat itu, ya. Di kebudayaan Romawi itu bisa menjangkau
seluruh dunia. Nah, muncul kebudayaan humanisme yang baru atau modern, Renaissance atau reformasi seni dan sastra. Ya, jadi perkembangannya itu dari Mesir, Asyur, Babil, Persia, Yunani, Roma, kemudian Roma yang teosentris, ya, kemudian zaman gelap pertengahan, ya, Renaissance, kemudian humanisme modern dan globalisasi. Istilahnya itu yang muncul adalah globalisasi. Nah, apa Yunani, Roma, dan globalisasi itu adalah pengetahuan yang memusatkan Alkitab itu dibuang dan menerima filsafat Roma dan Yunani, seni dan ilmu. Ya, jadi Alkitabnya disingkirkan, lalu mereka mendewakan mengenai filsafat, seni dan ilmu. Nah, inilah humanisme. Nah, humanisme yang memanjang pada dunia itu sebenarnya menjadi kolonialisasi ya oleh Eropa. Saudara bisa melihat ini bagian daripada belahan dunia Eropa ya. Ada Rusia, ada Jerman, ada British atau Inggris, ada Prancis, ada Austria dan Hungaria, ada juga Ottoman Empire ya, jadi kekaisaran atau daerah yang dikuasai oleh Ottoman ya, dan negara-negara yang lain pada waktu itu juga menguasai dunia sedemikian rupa. Nah, kemudian humanisme modern ini disebarkan ke dunia. Adanya juga di bagian-bagian belahan lain itu ada iman Puritan ya, kalau kita melihat mengenai kemerosotan di Amerika ya. Jadi kemudian ada yang disebarkan di sekolah-sekolah itu juga humanisme modern yang menguasai semua sekolah. Kalau kita perhatikan, ini humanisme itu akibatnya adalah materialisme. Kalau kita, nah apa ciri humanisme pada masa kini? Ini sama dengan Kejadian pasal 4, yaitu pembunuhan. Ya. Orang iri hati, kemudian orang ingin membunuh. Nah, sebenarnya humanisme modern itu berasal dari teori evolusi, yaitu Darwin ya, tahun 1809 sampai 1882 ya. Dan teorinya itu muncul tahun 1859. Sekali lagi itu adalah teori walaupun akhirnya Darwin itu kemudian menyesal juga ya dengan teorinya itu. Nah, ciri-ciri teori evolusi itu sama dengan ciri-ciri humanisme dan pengaruh yang jahat pada masyarakat dari teori evolusi, yaitu politik penjajahan. Orang kan serakah sebenarnya. Kemudian Adolf Hitler ya yang membantai 6 juta orang Yahudi ya. Kemudian kerusakan daripada dunia roh. Ya, jadi anak-anak itu menjadi jauh daripada Tuhan. Kemudian mengagungkan materi dan orang ingin menguasai orang lain, memangsa orang lain. Ya. Ini hal yang sedang terjadi. Nah, pengaruh teori evolusi itu adalah menguasai pendidikan sekolah. Nah, bagaimana ini bisa melemahkan wewenang Alkitab dan dianggap sebagai salah satu ya. Nah, humanisme dan teori evolusi ini membuang Alkitab. Ya. Jadi tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Mereka lebih mengagungkan manusia. Orang lebih suka belajar tentang filsafat, tentang seni, tentang ilmu yang lain. Ya. Nah, humanisme dan teori evolusi itu mereka mengesampingkan, membuang Alkitab. Jadi sudah tidak lagi perlu Alkitab. Nah, bahaya yang dipengaruhi oleh teori evolusi adalah pertama adalah keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat, tapi juga gereja. Sekarang ini kita berada pada peradaban materi dan juga peradaban yang memaksa orang lain. Belum terlambat, kita harus memulihkan pandangan mengenai nilai teori penciptaan. Anda adalah berharga. Ya, sekali lagi, saudara itu berharga. Saudara adalah ciptaan Allah, bukan keturunan monyet.
Amin. 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 Ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi Anda itu berharga. Bentukmu seperti apapun, Anda tetap berharga. Karena Anda adalah anak Allah. Ya, Anda adalah ciptaan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan di sore hari ini. Kalau tidak ada presentasi, kita akhiri. Nah, saya berharap besok pagi semua sudah bisa siap dengan materi masing-masing. Dan kita selesaikan sampai di sini ya. Kita ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak saya tutup, kita berhenti sampai di sini. Saya sore ada pelayanan. Ya, terima kasih. Siapa yang foto? Pak Sudah Sem, ya, foto absen. Pak Sem.